Halo teman-teman, perkenalkan kanal baru Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 295, datangnya Ego Jubi ke Konoha. Pertempuran panjang antara Mitsuki dan Boruto masih berlanjut. Saat ini kekuatan Sagi mode Mitsuki masih seimbang dengan kekuatan Boruto. Mitsuki terus menekan Boruto dengan berbagai cara, namun karena Boruto sudah menguasai teknik Dewa Guntur Terbang, dirinya mudah dalam menghindari serangan dari Sagi mode Mitsuki. Uniknya cakra Boruto serasa tidak pernah habis, meski digempur berbagai banyak pertempuran, mulai dari melawan Code, bertemu Ego Jubi, hingga saat ini menghadapi Sagi mode Mitsuki. Mungkinkah ada campur tangan Momoshiki, di balik besarnya cakra Boruto saat ini, yang bisa menghadapi tiga jenis alur pertempuran secara terus-menerus? Atau mungkin karena hasil pelatihannya dengan Sasuke, yang kemudian dilanjutkan bersama Kashin Koji, membuat cakra Boruto sangat melimpah, sehingga tidak mudah kelelahan ketika menghadapi pertempuran beruntun. Pertempuran Sagi mode Mitsuki dan Boruto semakin sengit, di tengah masih tidak sadarnya Kawaki, membuat pertempuran itu bebas dari halangan apapun. Sarada dan Sumire yang masih berada di Konoha, mencoba mengejar Boruto dan Mitsuki yang sudah jauh berada di pinggir Konoha. Shikamaru akan terus mencoba meyakinkan Mitsuki, untuk segera menghentikan pertempurannya dengan Boruto. Mitsuki terus menolaknya, karena ingin mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara Boruto dan Kawaki. Shikamaru terus berpikir apa yang harus dilakukan sebagai Hokage. Dirinya memutuskan untuk menanyakan satu-dua hal kepada Amado. Shikamaru menanyakan sesuatu tentang Boruto dan Kawaki yang sepertinya bertukar posisi. Amado mendengarkan Shikamaru dan menjawab, jika hal itu mungkin saja terjadi. Amado sebagai pembuat robot humanoid di Kara, seharusnya tahu kemampuan apa saja yang telah ditanamkan kepada semua robot humanoid yang pernah dibuatnya. Amado juga mengatakan beberapa dari robot humanoid tersebut juga memiliki DNA dari Shibai Otsutsuki. Tentu sudah pasti dirinya tahu jika kekuatan Eida salah satunya adalah memutarbalikkan fakta realita dunia yang dapat mempengaruhi semua orang, kecuali mereka yang memiliki kemampuan atau sel maupun DNA Otsutsuki dalam dirinya. Mungkinkah dalam tubuh Kashin Koji juga terdapat DNA dari Shibai Otsutsuki? Yang mana hal tersebutlah yang membuat dirinya tetap waras, dikala keosnya dunia shinobi akibat realita terbalik yang dilakukan Eida. Kashin Koji juga berpotensi datang ke Konoha untuk membantu Boruto. Karena sejauh ini, kita sama sekali belum diperlihatkan peran Kashin Koji lebih jauh lagi. Sebaiknya kita biarkan Masashi Sensei untuk memasak, agar kita mendapatkan kejutan di luar Nurul tak habis fikri, setelah kebenaran tentang Kashin Koji terungkap. Di sisi lain, Eida dan Daemon melanjutkan diskusi mereka mengenai Ego Jubi, yang salah satu mengincar Eida. Eida merasa ketakutan, karena dirinya memang tidak bisa melakukan apa-apa selain menggunakan kemampuan mengendalikan perasaan dan emosi orang lain, yang mana kita tahu kemampuan tersebut tidak berpengaruh kepada Otsutsuki. Tentu Ego Jubi juga termasuk dalam bagian Otsutsuki, yang sudah pasti Eida tidak bisa melawan dengan kekuatannya. Hal tersebut membuat khawatir Eida, namun dengan sombongnya Daemon mengatakan jika urusan dengan Ego Jubi serahkan saja pada dirinya. Kita sampai saat ini belum mengetahui, apakah kekuatan Daemon bisa menandingi Ego Jubi yang tentu memiliki kekuatan yang di atas rata-rata. Namun, untuk saat ini kekuatan dari Daemon sama sekali belum ada seorang shinobi, atau Otsutsuki jadi-jadian seperti Code dan Kawaki, diperlihatkan belum bisa menandinginya. Jika Daemon bisa mengalahkan Ego Jubi yang mirip dengan bug, tentu dirinya sudah berada di level yang lebih tinggi dari entitas apapun saat ini, bisa dibilang dirinya setara dengan Boruto dewasa, di tengah lawaknya Kawaki yang tidak jelas, di mana dirinya bisa tumbang hanya karena ular dari Mitsuki. Satu hal yang Daemon merasa khawatir adalah kehadiran kekuatan aneh dari Himawari, yang mana Daemon rasa, kekuatan tersebut sangat besar, meskipun Himawari saja merasa bingung. Sejauh ini kemampuan aneh Himawari tersebut masih belum diperlihatkan, mungkinkah kemampuan Himawari bisa menjadi kunci Konoha dalam menghalau Ego Jubi? Serasa ingin cepat mencari targetnya. Jura sang Ego Jubi bergegas mencari Naruto,
diikuti oleh anggota lainnya, yang mana kita tahu semua target Ego Jubi berada di Konoha semua, seperti Naruto, Sarada, Konohamaru, dan Eida. Keempat Ego Jubi akan menuju Konoha. Datangnya 4 entitas dengan cakra besar tentu akan membuat getaran hebat di Konoha. Getaran tersebut akan dirasakan oleh Boruto dan Mitsuki yang masih bertempur, hal tersebutlah yang akan menghentikan pertempuran mereka. Boruto meneteskan keringat karena kaget dengan kedatangan para Ego Jubi yang sangat cepat, Mitsuki pun bingung entitas apa yang memasuki Konoha. Boruto bergegas menggunakan teknik Dewa Guntur Terbang untuk melihat mereka berada di mana. Mitsuki juga bergegas kembali ke Konoha untuk melihat apa yang terjadi. Di sisi lain, Shikamaru yang belum mengetahui sama sekali tentang Ego Jubi juga merasa bingung apa yang terjadi, dirinya menyuruh Sai dan anggotanya untuk mengawasi para entitas aneh tersebut. Shikamaru juga menyuruh Ino untuk memanggil semua orang-orang dan shinobi penting untuk berkumpul. Amado, Eida, dan Daemon langsung menuju ruang Hokage. Hanya Eida lah yang mengetahui secara detail mengenai entitas aneh tersebut. Eida berkata, entitas tersebut adalah Ego Jubi. Shikamaru terkejut dengan hal itu, sebagai alumni dari Perang Dunia Shinobi keempat, Shikamaru juga pernah melawan Jubi, dan pecahan dari Jubi. Namun, entitas yang dirinya lihat saat ini, rasanya memiliki kekuatan yang sangat aneh dan besar. Amado tentu juga merasa aneh dengan entitas tersebut, tetapi sebagai ilmuwan dia menduga hal itu karena ulah Code. Amado menambahkan jika Code tanpa limiter membuka kekuatan unik yang didapatkan dari DNA Shibai Otsutsuki. Hal tersebut yang dia duga menjadi penyebab adanya keempat entitas yang disebut Ego Jubi tersebut. Dengan cepat para Ego Jubi tersebut langsung memporak-porandakan Konoha untuk mencari Naruto. Di sisi lain Kawaki sepertinya sudah mulai sadar, dan dirinya kaget karena para Ego Jubi tersebut sudah berada di Konoha. Tanpa pikir panjang dirinya bergegas menuju tempat Ego Jubi tersebut untuk melawannya. Sarada dan Sumire juga merasa kaget dengan apa yang saat ini terjadi, mereka juga bergegas menuju sumber masalah tersebut. Di ruangan Hokage, Shikamaru memberikan perintah untuk mengevakuasi para penduduk desa, sama seperti yang dia lakukan saat kedatangan Ishiki ke Konoha. Dirinya memerintahkan semua shinobi untuk bergegas membantu para penduduk desa. Setelah itu Shikamaru meminta Ino untuk menghubungi Boruto lagi. Boruto yang masih mengawasi mendapatkan panggilan dari Shikamaru. Shikamaru berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi, Boruto?" Boruto menjawab, "Ya, merekalah Ego Jubi yang pernah kulawan di dimensi Jubi berada, mereka memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat menyalin kemampuan dari shinobi yang terjebak dan menjadi pohon Shinju." Shikamaru kaget dengan penjelasan dari Boruto. Shikamaru terus berpikir keras apa yang harus dia lakukan, dirinya tentu meminta Daemon untuk melindungi desa. Namun Daemon hanya berkata, "Aku akan bertarung jika mereka menyerang kakak." Apakah kebuntuan dari situasi di Konoha ini akan segera berakhir? Mungkinkah para shinobi yang tersisa akan berkumpul semua, dan untuk saat ini melupakan apa yang terjadi dengan Boruto, dan bersedia untuk sementara membantu? Atau Kawaki akan memiliki rencana jahat lainnya untuk mendesak Boruto di kala gempuran keempat entitas Ego Jubi yang saat ini sedang menyerang Konoha? Kita tunggu saja nakama di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, sehingga kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video selanjutnya.